Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Novita Putri, NIM 202111340, kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 13 mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam, filsafat hukum Islam. A. Konsep formal substansi hukum Islam. Konsep Islam adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Pemikiran hukum Islam adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukum yang bersifat non-normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemikiran Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syiah. Dari sejarah keduanya, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang diinsyaratkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam, yaitu yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah merupakan upaya manusia dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan mukasid. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Sujono Sukamto dan Mas Taj Abdullah merupakan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum alam artinya kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dengan arti keputusan penjabat. Yang keenam, hukum dengan arti petugas. Yang ketujuh, hukum dengan arti tugas pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dengan arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang kesembilan, hukum dengan arti jalinan nilai-nilai. Kemudian kita lanjut ke poin B. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sage berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah, Al-Quran, dan bukan sumber hukum tetapi dalil hukum. Pemikiran lain dari Sage adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antahardin, dan kata ini menurut Sage masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan.
C. Konsep metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Sachs penulis menggunakan beberapa pendekatan. Wijaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti lain ialah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hakikat atar syiri. Filsafat mempunyai tugas utama, yaitu tugas kritis adalah mempertahankan kembali peradilan ilmu yang telah mapan, dan tugas konstruktif adalah menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu. Objek teologis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga, tujuan hukum Islam, yang keempat, asas-asas hukum Islam, yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktif filsafat hukum Islam seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya, mengapa manusia melakukan muamalah dengan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Kembali pada permasalahan lain antara pemikiran Sachs dan Max Weber adalah ketika Sachs membahas hukum sebagai suatu ketertiban atau order. Oleh karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Sachs, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, dengan hal ini sosiologi hukum. Tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.